Nah, 12.600 kita kali 50 itu dapatnya adalah 630.000 Joule. Nah, jadi kalau kita mau memanaskan 3 kg air sampai mengalami kenaikan suhu 50 derajat Celcius, itu kita butuh kalor 630 Joule. Halo semua, selamat datang di Wihartono Media. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi kalor. Tapi, pada video kali ini, saya tidak akan membahas soal-soal ini menggunakan rumus-rumus fisika yang sudah kita sama-sama kenal tentang kalor ini. Melainkan, saya akan membahas soal-soal ini atau mengerjakan soal-soal ini tanpa menggunakan rumus. Emang bisa? Oke, kita lihat. Apakah bisa kita kerjakan soal-soal berikut ini tanpa menggunakan rumus fisika? Oke, ayo kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, perhatikan di sini katanya sebanyak 3 kg air bersuhu 25 derajat Celcius dipanaskan sampai suhunya menjadi 75. Kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram per derajat Celcius. Berapakah besar kalor yang diserap air tersebut? Oke, di sini ada air yang dipanaskan. Kita sudah tahu semua massa dan perubahan suhunya serta kalor jenisnya. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama seperti biasa kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama ada massa air itu 3 kg. Kemudian perubahan suhunya ya dari 25 menjadi 75. Berarti perubahan suhunya itu adalah 75 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius, yaitu 50 derajat Celcius. Sedangkan untuk kalor jenisnya atau C itu sama dengan 4.200 Joule per kilogram per derajat Celcius. Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya tidak begitu sulit tanpa menggunakan rumus sekalipun, karena kita sudah diberitahu data yang menunjukkan jawabannya. Jadi, perhatikan nilai kalor jenis air ini. Jadi katanya ada 4.200 Joule per 1 kilo per 1 derajat Celcius. Artinya apa? Dari data ini kita dapatkan bahwa jika kita punya air massanya 1 kg dan akan kita panaskan sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius, itu kita butuh kalor sebesar 4.200 Joule. Jadi kita sudah dapat kalornya untuk 1 kg air yang dinaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Nah, di soal ini kita punya 3 kg air. Berarti berapa kalor yang kita butuhkan? Berarti kalau kita punya 3 kg air dan suhunya kita naikkan 1 derajat Celcius, kira-kira kita butuh berapa? Ya, tentu kita butuh 3 kali lipat dari ini ya. Berarti 42 dikali 3. Karena suhunya masih sama, ini cuma berubah massa saja. Oke, 42 kali 3 itu kan sama dengan 126 tambah 02 jadinya 12.600 Joule. Nah, di sini kita tahu bahwa 1 kg air naik 1 derajat butuh 4.200 Joule. Kalau 3 kg air naik 1 derajat, ini yang berubah massanya 3 kali lipat, maka kita butuh kalornya juga 3 kali lipat, yaitu 12.600 Joule. Nah, di soal itu kan diminta bahwa kenaikan suhunya bukan 1 derajat, tetapi 50 derajat Celcius. Nah, berarti kita butuh kalor. Kalau misalnya ada 3 kg air, kita naikkan suhunya 50 derajat Celcius, berapa kalor yang kita butuhkan? Oke, 1 derajat Celcius kita butuh 12.600. 50 derajat Celcius kita butuh berapa? Ini kan suhunya naik 50 kali lipat kenaikannya ya. Berarti kalornya juga kenaikannya 50 kali lipat. Atau kita tinggal kalikan 12.600 kita kali 50. Nah, 12.600 kita kali 50 itu dapatnya adalah 630.000 Joule.
Nah, jadi kalau kita mau memanaskan 3 kg air sampai mengalami kenaikan suhu 50 derajat Celcius, itu kita butuh kalor 630 Joule. Seperti itu. Jadi kita sudah menjawab soal ini tanpa menggunakan rumus kalor sedikit pun. Kita hanya memanfaatkan data yang diketahui dari kalor jenis air ini. Nah, sekarang kita coba melanjutkan membahas soal yang nomor 2. Oke, di soal nomor 2 ini prinsipnya masih tentang kalor ya. Jadi katanya untuk memanaskan air bersuhu 30 derajat Celcius menjadi air hangat diperlukan kalor sebesar 6000 kalori. Jika massa air itu adalah 200 gram dan kalor jenis air itu 1 kalori per gram per derajat Celcius, berapa suhu air hangat yang dihasilkan? Nah, prinsipnya untuk soal ini sama dengan soal yang nomor 1, cuman pertanyaannya sekarang dibalik. Berapa suhu akhirnya? Itu yang kita butuhkan. Nah, kita seperti biasa tulis dulu soal yang diketahui dari soal ini. Yang pertama itu adalah suhu awalnya ya, 30 derajat Celcius. Oke, sebut saja itu T1, 30 derajat Celcius. Kemudian ada kalor yang dibutuhkan. Kalor itu kan Q. Oke. Kalor yang diserap oleh air itu adalah 6000 kalori atau 6000 kal saja. Kemudian ada massa air itu yaitu 200 gram, berarti M sama dengan 200 gram. Ada juga kalor jenis air atau C-nya ya. Jadi C-nya adalah ini dalam satuan kalori dan gram, jadi 1 kalori per gram per derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa suhu air hangat yang dihasilkan? Berarti berapa suhu akhirnya atau T2-nya berapa? Jadi pertanyaan ini berapa suhu akhirnya atau T2-nya? Oke, jadi kita tandai ya, yang ditanya adalah nilai T2. Nah, prinsipnya sama seperti tadi, kita berangkat dari tetapan airnya atau dari kalor jenis airnya, karena sebenarnya jawabannya sudah ada di sini. Kita tinggal kelola ini saja ya. Jadi di sini dikatakan kalor jenis air itu adalah 1 kalori per gram per derajat Celcius. Artinya, jika kalian punya air 1 gram dan dipanaskan sampai suhunya naik 1 derajat Celcius, maka kalian hanya butuh kalor sebesar 1 kalori. Seperti itu. Nah, di sini kita punya berapa gram airnya? Katanya kita punya 200 gram, berarti kalau kita punya 200 gram air dan suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius, kira-kira kita butuh berapa? Nah, lihat di sini suhunya tetap, massanya dari 1 menjadi 200, berarti kan 200 kali lipat. Nah, kalau 1 gram kita butuh kalor 1 kalori. Kalau dia 200 gram, berarti kita butuh kalor 200 kali lipat. Artinya 1 dikali 200. Maka kita butuh kalor sebesar 200 kalori. Oke. Jadi, kalau kita punya air 200 gram naik 1 derajat Celcius, kita butuh 200 kalori. Oke, catat ya itu. Nah, di sini kita tidak diberikan informasi berapa kenaikan suhunya, tapi kita disuruh cari T2. Tetapi kita dikasih tahu bahwa kalor yang dibutuhkan oleh air dalam proses ini adalah 6000 kalori. Nah, kira-kira begini. Kita punya 200 gram air. Kita tidak tahu kenaikan suhunya berapa. Tetapi untuk membuat kenaikan suhu itu, kita butuh kalor sebesar 6000 kalori. Nah, kira-kira berapa kenaikan suhunya? Kita lihat di sini untuk massa 200 gram ya. 1 derajat kita butuh kenaikan 1 derajat Celcius, kita butuh kalor 200 kalori. Nah, kalau misalkan kalor yang dibutuhkan itu 6000 kalori, kira-kira berapa suhunya? Artinya kita bisa lihat dari 200 menjadi 6000 ini kenaikannya berapa kali lipat? Karena kenaikan dengan kalor itu kan sebanding dia di sini. Jadi 200 kalori menjadi 6000 kalori itu berapa kali lipat? Ya, cara gampangnya kita tinggal bagi saja. 6000 dibagi 200 ya. 6000 bagi 200 itu kan 30 ya. Berarti dari 200 kalori menjadi 6000 kalori
itu kita butuh kalornya 30 kali lipat. Maka suhunya juga pasti 30 kali lipat. Jadi di sini ternyata kenaikan suhunya adalah 30 kali lipat dari ini, berarti 30 derajat Celcius. Oke. Jadi kalau kita mau memanaskan air dan kita butuh 6000 kalori, airnya 200 gram, maka perubahan suhu air itu adalah 30 derajat Celcius. Oke. Jadi ingat, yang di sini adalah perubahan suhunya. Jadi ini adalah perubahan suhu. Pertanyaannya apa? Berapa suhu yang dihasilkan atau suhu akhirnya? Kita tahu tadi di soal suhu awalnya adalah 30 derajat Celcius. Nah, katanya suhunya berubah atau naik sebesar 30 derajat Celcius. Maka suhu akhirnya berapa? Nah, ini naik 30 derajat Celcius. Maka otomatis kenaikan suhu akhirnya adalah 30 ditambah kenaikannya ini, berarti suhu airnya adalah 60 derajat Celcius. Oke. Nah, ternyata untuk soal yang tipe seperti ini juga kita bisa kerjakan tanpa menggunakan rumus fisika tentang kalor ini. Kita cukup memanfaatkan logika dari kalor jenis air ini. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Saya juga penasaran apakah soal yang tipe ini bisa kita kerjakan tanpa menggunakan rumus fisika. Jadi katanya gini, ada sebongkah es batu masanya 2 kg, memiliki suhu 0 derajat Celcius. Kalor lebur es itu adalah 330.000 Joule per kilogram. Berapa banyak kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan setengah bagian dari es itu menjadi air? Jadi ini bukan lagi kenaikan suhu ya, tapi sudah ada perubahan wujud dari es menjadi air. Oke, coba kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ini. Yang pertama adalah massa 2 kg. Berarti di sini M sama dengan 2 kg. Kemudian diketahui lagi suhunya 0 derajat Celcius ya. T-nya adalah 0 derajat Celcius. Kalor lebur es. Oke, kalor lebur itu simbolnya adalah L. Itu 330.000 Joule per kilogram. Oke. Pertanyaannya adalah berapa banyak kalor yang diperlukan untuk meleburkan setengahnya. Oke, berarti dari sini ingat melebur setengah. Oke. Melebur setengah bagian ya. Nah, di sini coba ini adalah melebur, berarti yang kita perhatikan di sini bukan lagi kalor jenis ya, karena di sini tidak ada kalor jenis. Oke, kalor lebur itu simbolnya L, untuk es nilainya misalkan segini. Jadi kalor lebur es adalah 330.000 Joule per kilogram. Artinya, kalau kalian punya es masanya 1 kg dan akan dileburkan menjadi air semuanya, maka kalian butuh kalor sebesar 330.000 Joule. Ya, 1 kg es 330.000 Joule. Nah, di sini ditahu bahwa suhu es itu 0. Apa maksudnya ini? Nah, kenapa di sini tidak ada suhu? Nah, perhatikan, ketika benda berubah wujud apapun itu, salah satunya misalkan dari es menjadi cair, itu dia akan terjadi perubahan wujud pada titik lebur es itu atau pada suhu tertinggi yang bisa dicapai oleh es. Dan suhu tertinggi yang bisa dicapai oleh es itu adalah 0 derajat Celcius. Artinya pada proses ini es ketika dipanaskan akan langsung lebur karena dia sudah mencapai suhu tertingginya, yaitu 0 derajat Celcius. Dan ketika terjadi perubahan wujud, suhunya tidak berubah. Nanti juga dia akan berubah wujud menjadi air yang bersuhu 0 juga. Makanya di sini di kalor jenis tidak melibatkan perubahan suhu. Oke. Nah, di sini kita kembali ke analogi kalor, bukan kalor jenis tadi, kalor lebur. Ke analogi kalor lebur tadi bahwa 1 kg es butuh kalor 330.000 Joule. Nah, di sini di soalnya ada 2 kg es ya. Katanya 2 kg es. Kira-kira kalau 2 kg es kita butuh berapa Joule ya? Kalau 1 330.000. Kalau 2 berapa? 2 kali lipatnya ini kita butuhkan. Berarti 660.000 Joule. Oke, 1 kg es itu adalah 330.000 Joule
2 kg es itu adalah 660.000 joule. Pertanyaannya apa? Berapa banyak kalor yang diperlukan untuk meleburkan setengah bagian dari es itu? Nah, esnya kan katanya masanya 2 kg. Setengahnya berapa? Berarti 1 kg saja. Setengah dari 2 kg 1 kg. Maka, untuk meleburkan 1 kg es, kita butuh kalor sebesar 330.000 joule. Maka jawabannya sudah ada, yaitu 330.000 joule. Jadi ini sudah jawabannya. Oke. Ternyata lebih gampang menggunakan cara ini ketika kita mengerjakan soal peleburan pada konsep kalor. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 4. Saya semakin penasaran apakah dengan soal yang serumit ini kalau bagi kami guru-guru fisika ini soalnya cukup rumit ya, apalagi bagi siswa yang tidak suka fisika. Oke, kita langsung ke soalnya. Berapa banyak kalor yang diperlukan untuk membuat 20 gram es bersuhu min 10 derajat Celcius berubah menjadi air bersuhu 0 derajat Celcius? Oke, di sini diketahui kalor jenis air 1 kal per gram per derajat Celcius. Kalor jenis es 0,5 kal per gram per derajat Celcius. Dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram. Oke, bisa nggak kita jawab soal ini tanpa menggunakan rumus fisika? Oke, mari kita lihat. Nah, di sini katanya ada es bersuhu min 10 derajat Celcius. Oke, kita tulis dulu ya. Ada massa benda atau massa esnya itu 20 gram. Kemudian ada suhu es, sebut saja TS, itu min 10 derajat Celcius. Setelah itu ada kalor jenis air, ada kalor jenis es, ada kalor lebur es. Oke. Jadi C air itu 1 kal per gram per derajat Celcius. Kemudian ada CS itu 0,5 kal per gram per derajat Celcius, dan ada L-nya S itu 80 kal per gram. Oke. Nah, kita akan disuruh berapa kalor yang dibutuhkan untuk membuat es ini menjadi air yang bersuhu 0. Oke. Kita lihat di sini. Perlu kita ketahui bahwa seperti yang saya jelaskan di soal nomor 3 tadi, es itu akan berubah wujud ketika mencapai suhu maksimum yang bisa dia capai. Dan suhu maksimum es itu adalah 0 derajat Celcius, ya. Nah, di sini kita diberikan bahwa es itu bersuhu min 10, berarti suhunya bukan suhu maksimum. Lantas, apa yang terjadi pada es ketika dipanaskan pada suhu yang min 10 ini? Oke, ceritanya seperti ini. Ini kita masuk ke ranah konsepnya dulu. Nah, di sini misalkan ada es. Suhunya min 10 ya, min 10 derajat Celcius. Ketika dia dipanaskan, sebelum mencapai suhu tertingginya, dia tidak akan berubah wujud dulu. Tetapi suhunya akan naik dulu sampai menjadi suhu tertinggi. Tetapi wujudnya masih tetap es. Jadi dia hanya mengalami perubahan suhu ya sampai suhu tertingginya, karena kita disuruh ubah sampai jadi air ya, berarti mau tidak mau harus sampai di sini di suhu tertinggi. Suhu tertinggi es itu adalah 0 derajat Celcius. Nah, setelah menjadi es bersuhu 0, kita lanjutkan atau tidak pemanasannya? Nah, karena di soal diminta menjadikan es itu menjadi air bersuhu 0, maka ini belum sesuai permintaan soal, maka kita harus kerjakan lagi, kita panaskan lagi. Es bersuhu 0, sudah mentok ini suhunya, dipanaskan, maka dia akan menjadi air. Menjadi air atau berubah wujud ya, air. Berapa suhu air yang dihasilkan? Ingat, ketika perubahan wujud terjadi, suhunya tidak berubah, maka ini tetap menjadi air bersuhu 0 derajat Celcius. Nah, ternyata permintaan soal sampai di sini saja. Nah, kita lihat dari proses es bersuhu min 10 menjadi 0, ini adalah perubahan suhu. Dan kita butuh kalor untuk melakukan hal ini. Oke. Kemudian dari es bersuhu 0 menjadi air bersuhu 0, ini juga terjadi perubahan wujud dan tentunya
kita butuh kalor untuk melakukan ini. Oke. Nah, untuk membuat es bersuhu min 10 menjadi es bersuhu 0, berapa kalor yang dibutuhkan? Oke, ini berarti melibatkan kalor untuk merubah suhu benda. Dan kita tahu tadi, untuk merubah suhu benda, kita hanya perlu mengetahui berapa kalor jenis dari benda tersebut. Nah, ternyata ini wujudnya es, maka dari proses ini atau mencari anggaplah ini Q1 namanya, itu kita hanya membutuhkan berapa kalor jenis es. Ini kalor jenis es, 0,5 kalori per gram per derajat Celcius. Oke, artinya kalau kalian punya es, masanya 1 gram, mau dinaikkan suhunya 1 derajat Celcius, kalian hanya butuh kalor sebesar 0,5 kalori. Ya. Nah, di sini kita punya berapa gram es? Gitu. Nah, di sini kita punya 20 gram es. Berarti kalau 20 gram mau dinaikkan 1 derajat Celcius, oke, ini hanya terjadi perubahan massa dari 1 menjadi 20. Kira-kira berapa kalori yang dibutuhkan? Kalau 1 gram itu 0,5, kalau 20 gram berarti 20 kali lipat dong kalornya. Maka kalori yang dibutuhkan adalah 0,5 kali 20 atau 10 kalori. Oke, itu kalau naiknya 1 derajat. Ini naiknya berapa derajat? Dari min 10 menjadi 0, itu kan naik 10 derajat ya. Dari min 10 menjadi 0 ya, naik 10 derajat. Maka kalau kita punya 20 gram es, mau dinaikkan 10 derajat Celcius, berapa kalori yang kita butuhkan? Ini kan 20 gram, ini 20 gram, jadi masanya tetap. Cuman suhunya, ini 1 derajat butuh 10. Kalau 10 derajat butuh berapa? Nah, suhunya kan naik 10 kali lipat, maka kalorinya juga naik 10 kali lipat. Berarti 10 kalori kali 10 ini sama dengan 100 kalori. Oke, untuk nilai Q1 atau kalor dari sini ke sini itu butuh nilainya sebesar 100 kalori. Terus dari es ini menjadi air ini berapa kalori yang kita butuhkan? Nah, dari proses ini adalah proses perubahan wujud. Kita sebut namanya Q2. Ya, perubahan wujud dan melebur. Untuk mencari tahu berapa kalor yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan wujud, itu kita tinggal lihat kalor lebur es itu. Ya, kalor leburnya. Nah, di sini katanya kalor lebur es itu 80 kalori per gram. Artinya, ketika kalian punya 1 gram es dan mau dileburkan, kalian hanya butuh 80 kalori. Ya. Kita di sini punya berapa gram es? Tadi masanya ini ya. Jadi kita punya 20 gram es. Mau dileburkan, kira-kira berapa kalori yang kita butuhkan? Masanya naik 20 kali lipat, maka kalorinya juga pasti 20 kali lipat. 80 kali 20 itu adalah 1600 kalori. Oke, jadi untuk meleburkan 20 gram es ini menjadi air yang suhunya 0, itu kita butuh 1600 kalori. Jadi totalnya berapa? Q1 kita butuh 100 kalori, Q2 kita butuh 1600 kalori. Jadi totalnya adalah, ya kita tinggal gabung saja ini, 1600 ditambah 100. Jadi untuk merubah es bersuhu min 10 menjadi air bersuhu 0 derajat Celcius, kita butuh kalor sebesar 1600 tambah 100, yaitu 1700 kalori. Oke, ternyata kita juga bisa mengerjakan soal-soal yang serumit ini tanpa menggunakan rumus fisika. Yang penting kan paham konsepnya.